don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ko Hye-jin mendapatkan sebuah serangan dari para penggemar Red Sparks setelah Megawati dan kawan-kawannya gagal menjadi runner-up dalam Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Diketahui Red Sparks telah mengakhiri perjuangannya di musim reguler di Liga Voli dan mereka telah gagal meraih kemenangan atas Haipas. Sangat disayangkan tim yang telah diperkuat oleh Megawati dalam pertandingan ini ternyata harus menelan kekalahan di akhir musim reguler Voli. Meskipun bertindak sebagai tuan rumah akan tetapi Red Sparks telah berhasil dipecundangi oleh Haipas melewati full set dengan skor 2-3. Dalam hasil tersebut telah membuat Red Sparks ini gagal dalam menduduki status sebagai runner-up pada ajang Voli. Red Sparks telah menutup musimnya dengan terdampar pada posisi ketiga dengan mengemas 64 poin yang selisih 2 angka dari Hyundai Hillstatte yang menduduki posisi kedua dengan 66 poin. Kekalahan Megawati dan kawan-kawannya ini telah menuai banyak sekali reaksi bagi para penggemar bola voli termasuk bagi orang-orang yang kesal dan geram terhadap Ko Hye-jin selaku pelatih. Di sisi lain, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, telah menyelesaikan musim keduanya pada babak reguler Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Megawati juga menutup perolehan poin dengan catatan impresif pada daftar top skor Liga Voli Korea. Dia sukses mengoleksi poin sejak putaran pertama sampai ke-6 dengan torehan 802 poin. Catatan tersebut tentu lebih baik dari babak reguler musim lalu di mana atlet asal Jember itu mencetak 736 poin. Pada laga terakhir di putaran ke-6, Megawati tak berhenti mencetak poin saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Gimcheon Korea Expressway Haipas. Mega berhasil mencetak 38 poin dalam penampilan 4 set yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Dia mencetak 36 attack point dan 2 block point dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 62,29% atau yang tertinggi pada laga tersebut. Sayangnya, Red Sparks harus menelan pil pahit usai dikalahkan Haipas lewat pertandingan 5 set. Megawati juga hanya dimainkan pada set pertama sampai set keempat saja. Meski begitu, catatan 802 poin membuat Megawati menjadi speaker paling menakutkan pada turnamen musim semi. Dia memegang pencetak poin terbanyak dan juga tingkat keberhasilan serangan dan open spike nomor 1. Dibanding dua speaker dari tim yang dimiliki Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Sementara itu, penggemar Red Sparks memberikan reaksinya termasuk merasa iba dengan Megawati Hangestri usai gagal menjadi runner-up di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim asuhan Ko Hye-jin itu sayangnya dipaksa menanggung malu usai kalah lewat full set dari Haipas di Chungmu Gymnasium. Hasil ini pun membuat Red Sparks gagal mengunci status sebagai runner-up di ajang yang juga berjuluk V-League tersebut. Pasalnya, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu terdampar di posisi ketiga dengan 64 poin. Selisih 2 angka dari Hillstatte yang mengunci posisi kedua dengan 66 poin. Hillstatte sebelumnya berhasil menggusur Red Sparks dari posisi kedua, usai mampu mengalahkan iPepers pada Selasa kemarin. Kekalahan Megatron CS pun menuai beragam reaksi dari para penggemar, di mana mereka menyayangkan hasil tersebut. Pasalnya, Megawati Hangestri selaku tulang punggung mampu tampil apik. Namun sayangnya, rekan-rekan setimnya tak mampu menampilkan permainan yang solid terutama di set keempat. Alhasil para penggemar pun merasa kecewa, dan iba terhadap Megawati Hangestri. Mereka juga kecewa dengan Ko Hye-jin sang pelatih yang baru menurunkan pemain inti 2 laga tersisa, serta strategi tim yang tak jelas. Red Sparks akan berhadapan dengan Hyundai Hillstatte di babak playoff pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Kemudian jika lolos ke babak final, mereka akan berhadapan dengan Pink Speeders yang merupakan jawara musim reguler pada 31 Maret nanti. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah dari Haipas pada laga terakhir fase reguler Liga Voli Korea di Gymnasium Chungmu, Daejeon.
Pelatih Ko Hye-jin kembali menempatkan Megawati sebagai pemain inti Red Sparks dalam laga ke-36 di Liga Voli Korea. Pemain timnas voli Indonesia itu benar-benar menjadi pusat permainan Red Sparks. Berkali-kali Megawati menjadi tumpuan serangan Red Sparks. Spike Mega pun kerap berujung poin. Saat tugas menjadi speaker dibebankan ke pemain lain, poin sempat tersendat. Di sisi lain, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup musim dengan kekalahan menyesakan pada laga terakhir putaran ke-6 Liga Voli Korea. Red Sparks yang sudah tampil baik dipaksa menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Expressway High-Pass. Megawati Hangestri Pertiwi mencetak poin terbanyak dengan 38 angka dalam laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 19 Maret 2025. Namun, Red Sparks tumbang dengan skor akhir, 20-25, 25-19, 20-19, 17-25, Agustus 15. Pelatih Ko Hye-jin kembali menurunkan skuad inti pada laga terakhir musim ini, kecuali posisi libero yang diisi oleh Choi Hyo-seo. High-Pass sempat mengimbangi Red Sparks di awal-awal laga dengan skor 2-2. Spike menyilang Megawati membawa Red Sparks kembali unggul 3-2 dan menghadirkan momentum untuk tim tuan rumah. Red Sparks melesat sampai technical timeout pertama dengan skor 8-4, Megawati sudah mencetak 5 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 100%. Setelah itu, Megawati kembali yang menambah 2 angka untuk Red Sparks yang salah satunya didapat lewat serangan back attack. AC dari Lee Seon-woo membuat tim tuan rumah tetap memimpin pada 11-7. Namun, High-Pass memiliki middle blocker yang tangguh lewat Kim Se-bin usai berhasil melakukan blok terhadap serangan Jeon Da-bin sekaligus memperkecil skor menjadi Oktober 11. Sementara itu, Jeon Da-bin setelah itu mampu membayar kesalahan dan serangan Megawati lagi membuat skor kembali berjarak pada 13-10. Serangan Megawati akhirnya menemui kebuntuan untuk pertama kali pada laga ini usai dipatahkan oleh blok Kang Sophie. High-Pass kembali mendapatkan peluang menyamakan skor, tetapi spike keras Megawati kembali membawa Red Sparks tetap unggul sampai technical timeout kedua dengan skor 16-14. Namun, tim tamu akhirnya mampu menyamakan skor dan bahkan berbalik unggul menjadi 20-16. Tekanan dari Kang Sophie dan servis AC Tanacha Sooksot membuat para pemain Red Sparks melakukan kesalahan sendiri. High-Pass makin di atas angin usai memimpin 5 angka pada skor 23-18. Red Sparks sempat menambah 2 angka. Namun, pengamatan yang kurang cermat dari Pyo Seong-ju dengan membiarkan servis dari Song Eun-che ternyata masih jatuh di dalam garis permainan menyudahi set pertama. Pada set kedua, Red Sparks kembali memulai dengan kuat usai mencetak 3 poin beruntun dan memimpin 8-3 pada technical timeout pertama. Jeon Da-bin mulai menemukan kepercayaan dirinya usai 2 kali berhasil menghasilkan poin lewat serangan untuk membawa keunggulan 12-7. Megawati tak berhenti mencetak poin setelah serangan back attack-nya berhasil membuat Red Sparks unggul 5 angka pada 18-13. Red Sparks akhirnya sukses menyamakan kedudukan usai menuntaskan set kedua yang diakhiri serangan Megawati. Pada set ketiga, Red Sparks mampu membalikkan keadaan untuk berbalik unggul menjadi 2-1. Memasuki set 4, High-Pass membuka keunggulan 3 poin beruntun sampai membuat pelatih Ko Hye-jin mengambil timeout. Respons cepat dari pemain Red Sparks yang berhasil menyamakan skor pada 4-4 lewat spike keras Megawati. Middle blocker, Kim Se-bin tampil sangat solid pada set keempat. Serangan sayap High-Pass juga mampu memberikan tekanan. Megawati masih menambah poin dengan melepaskan spike keras untuk mengubah skor menjadi 17-23. Sayangnya, itu menjadi poin terakhir Red Sparks pada set keempat. High-Pass sukses mencuri set keempat setelah atak error Megawati karena serangannya menabrak net. Bukan kemajuan yang diraih, justru sebaliknya yang harus diterima tim besutan Kim Ho-chol itu. Mereka hanya mampu meraih 15 kemenangan dari 36 pertandingan, mengalami penurunan dibanding musim lalu dengan mengoleksi 17 kemenangan. IBK Altos menaruh ekspektasi dengan mendatangkan Lee So-yang dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Lee Ju-ah dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Lee So-yang tak mampu memenuhi harapan saat ia diterpa cedera bahu sebelum musim dimulai. Di sisi lain,
Ratu voli Korsel, Kim Yeon Keung, tampil sempurna di pertandingan kandang terakhirnya pada musim reguler. Incheon Heungkook Life Insurance Pink Speeders memainkan pertandingan kandang putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-25 melawan Gimcheon Korea Expressway High-Pass di Incheon Samsan Gymnasium, Sabtu, 15 Maret 2025. Pertandingan ini sangat berarti bagi Kim karena ia memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain setelah musim ini. Hari ini menjadi pertandingan kandang terakhirnya pada musim reguler. Idola Megawati Hangestri Pertiwi itu mencatat 19 poin, termasuk 3 servis AC, dan rasio keberhasilan serangan sebesar 51,61%. Pink Speeders mengikuti jejak Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang pada laga sehari sebelumnya menurunkan pemain inti. Dengan bantuan Tutku Burcu-Yuzgen, Turki, dan analis pitch, Selandia Baru, yang masing-masing mencetak 21 dan 19 poin, Pink Speeders menang 3-1. Saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Saya bermain baik di awal pertandingan, tetapi saya pikir performa saya menurun seiring berjalannya pertandingan, kata Kim. Saya akan meningkatkan bagian ini dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan musim reguler yang tersisa dan pertandingan kejuaraan yang akan datang. Lama tak bertanding, pemain 37 tahun itu tidak merasa kehilangan feel pertandingan. Saya tidak kehilangan rasa permainan pertandingan. Saya hampir tidak bermain dalam pertandingan selama sekitar 3 minggu dan saya tidak melewatkan latihan tim atau latihan beban, tutur Kim. Selama latihan beban, saya mengangkat beban sedikit lebih banyak, tetapi itu lebih melelahkan daripada bermain dalam pertandingan. Kim Yeon Keung masuk dalam susunan pemain awal untuk keempat pertandingan kandang hari itu dan memainkan seluruh pertandingan tanpa digantikan sekalipun. Kim Yeon Keung beristirahat selama sekitar 3 minggu. Dan dia masih punya banyak waktu tersisa hingga pensiun sebagai pemain, ucap pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza. Kami akan memainkan setidaknya 2 pertandingan seri kejuaraan, seri Best of Five, di sini, Samsan Gymnasium. Itu sebabnya saya tidak berpikir pertandingan hari ini adalah pertandingan kandang terakhir. Kim menjelaskan ada waktu sekitar 3 minggu untuk mempersiapkan diri pada babak final. Ada sekitar 3 minggu tersisa hingga jadwal seri kejuaraan berakhir, tetapi sejujurnya, rasanya belum nyata bahwa saya akan pensiun, ujar Kim. Bahkan setelah saya menyelesaikan pertandingan terakhir seri kejuaraan, saya tidak berpikir pensiun akan datang dengan mudah. Pink Speeders akan memainkan pertandingan liga reguler terakhirnya melawan GS Chalters di Gymnasium Jangchung, Seoul pada 20 Maret. Pink Speeders telah melaju ke pertandingan kejuaraan dengan menempati posisi pertama pada liga reguler. Mereka juga akan bola voli musim semi melawan pemenang playoff Suwon Ece Hillstate dan Red Sparks yang dijadwalkan akan diadakan di Incheon Samsan Gymnasium pada 31 Maret. Sementara itu, tim bola voli Hwaseong IBK Altos telah menyelesaikan seluruh pertandingan pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. IBK Altos harus menyelesaikan musim dengan hasil kekalahan saat bersua GS Chalters Seoul Kicks dalam laga kandang, Minggu, 16 Maret 2025. Mereka bahkan tak mampu memetik poin pada laga yang digelar di Hwaseong Indoor Arena, Korea Selatan. IBK kalah dari GS Chalters dengan skor 1-3, 26-24, 22-25, 14-25, 23-25. Hasil yang tentunya jauh dari apa yang diharapkan pada awal musim saat IBK Altos mendatangkan 2 pemain berpengalaman. 2 pemain tersebut yang mampu membantu tim sebelumnya mencapai babak playoff pada Liga Voli Korea musim lalu. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, memberi pengakuan mengejutkan usai kembali tampil bersama Red Sparks setelah 3 laga diparkir. Kehadirannya membawa Red Sparks kembali menang. Megawati kembali bermain ketika menghadapi I-Peppers pada laga kelima putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea Selatan, Kamis, 14 Maret 2025. Berlaga di Chungmu Gymnasium, Red Sparks bikin sang lawan babak belur 3-0. Megawati yang baru kembali dimainkan langsung menunjukkan performa ciamiknya. Dia mencetak poin tertinggi di klub dengan 35 poin. Torehan itu cukup membuat pelatih Ko Hye-jin terkejut karena didapat hanya dalam 3 set.
Secara mengejutkan, oposite hitter timnas Indonesia itu mengaku gugup karena sudah cukup lama tidak merasakan pertandingan resmi. Banyaknya penonton yang memadati Chungmu Gymnasium membuatnya semakin tegang dalam bermain. Di sisi lain, Suwon Hyundai EC Hillstate mendapatkan sorotan tajam di mana mereka dianggap berada dalam kondisi buruk menjelang playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendekati ujungnya, tetapi rivalitas memperebutkan peringkat kedua klasemen masih bisa dibilang berjalan panas. Dua tim yaitu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstate sama-sama menunjukkan konsistensinya saat keputusan menyimpan pemain inti dilakukan.